Word is always as important as life. But word control life sebenarnya, bukan life control the word. Itu verbal witness is as much as important, if not more important than a life experience. Gak bisa. Kalau tidak ada berita itu bisa disalahpahami. Jadi kita selalu menegaskan akan hidup yang suci. Itu tidak akan membawa seorang kepada Kristus Yesus. Harus memberikan firman. Yang lain yang pendapat orang harus ada verbal witness, harus ada. You cannot not have a verbal witness. Saya baru selesai satu nats mengenai music and evangelism. Jelas. Ini saya terus terang, saya ini agak segan dengan itu praise and worship music sekarang itu. Tapi saya tidak saya tidak menantang music, tidak. Tapi music cannot without words. Jelas. Yang ditekankan itu words di dalam expression itu apa? Firman Tuhan dinyanyikan bagus. Yang Tuhan terus didansakan, apa itu ditonilkan, apa bahasa Indonesianya? Ditari-tarikan, nggak ada salahnya. Tetapi akhirnya akan menjadi kehilangan the meaning of verbal expression, nggak ada. Asal ada wordnya, fine with me. Praise and worship. Tetapi menggantikan verbal expression of the word with acts itu salah. Saya kasih satu contoh. Tahu, pada saat orang Israel melintas akan Laut Merah. Laut Merah atau Lautan Merah? Laut Merah. Itu sesudah kejadian itu apa? Disusul oleh kejadian apa? Tari-tarian. Siapa yang memimpinnya? Tapi yang penting itu bukan tari-tarinya, bukan suaranya, tetapi orang yang menulisnya. Itu dicatat. Sehingga hari ini masih bisa kita bikin, itu suaranya sudah hilang. Suara-suara rame-rame itu performance itu sudah tidak ada sama sekali. Tetapi karena tertulis, jadi kejadian itu menjadi sesuatu word that will create an event. Any place, any moment. Karena sudah tertulis sehingga kata-kata itu akan menjadikan mencipta suatu kejadian. Sehingga kita bisa seperti Mazmur. Waktu Daud itu senang-senang menyanyi gitu. Kalau tidak ada yang tulis nyanyiannya itu, tidak ada nyanyian sekarang kita itu. Jelas. That word is for me is not as important. It's not more important. Must be as important as the life witness. Itu penting sekali. Saya tegaskan, kamu harus tulis, harus bicarakan, harus. Jangan-jangan terus lihat aku lakukan. Kamu orang Kristen, lihat saja. Akhirnya dikira kamu orang Hindu, Buddha atau orang Yoga. Kan pikirannya dia sendiri gitu. You have to have the word. Oleh sebab itu Alkitab diberikan, harus baca Alkitab itu di sana. Tidak bisa cuma nopo, itu tidak bisa. Kalau agama lain boleh. Nopo itu nanti akhir nopomu jadi Alkitab mereka. Tapi Alkitab kita nggak bisa. Sebab orang Kristen nggak bisa. Nggak bisa nopo toh, harus baca Alkitab. Doa tanpa Alkitab itu tidur namanya. Jangan nggak ngerti ya. Nanti kita bicara, nanti ada. Dalam poin yang keempat ini bisa nggak kita diartikan sebagai mempertahankan kebenaran? Bisa. Yang membela, mempertahankan, defending itu. Jadi mempertahankan kebenaran yang ada. Mempertahankan firman Tuhan yang dimengerti, yang diberikan kepada kita. Baik mengenai mandat seorang pendeta, seorang yang di-charge, ditugaskan atau dikepercayai dengan firman Tuhan, di mana dia harus membawa eternal and glorious counsel, pembicaraan atau permusyawaratan Allah yang mulia dan kekal. Bring forth, itu artinya yang telah diberikan itu telah ditanam atau ditaruh supaya mengemukakan akan pemikiran Allah. Di mana dia menghubungkan jiwa manusia dengan roh Allah, roh manusia dengan roh Allah. Keeping the mind of the spirit in one's mind. Supaya pemikiran roh itu berada dan berkembang di dalam pikiran manusia. Itu penting sekali melalui firman Tuhan itu.
Seorang yang release complete counsel of God with all effort, berusaha untuk melepaskan. Nah, itu pakai pelepasan itu. Melepaskan firman. Injil tidak terbelenggu. Saya bisa terbelenggu. Tidak terbelenggu karena berita Injil itu terus menerus berjalan. Message keep on going on. Di mana kita mempromosikan akan kebenaran Alkitab dan kebenaran pengertian atau pengetahuan firman antara anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Ini saya katakan sebagai the word of salvation. Promosi the word of salvation not among non-Christian but among Christian. Among non-Christian, I think you have to proclaim, mempromosikan. Dan di samping itu bisa menjelaskan akan firman Allah yang tertanam di dalam wahyu umum. Dengan lain kata, saya nggak mau diskusi teologi dan Alkitab dengan orang yang Kristen, nggak mau saya. Nggak perlu saya mempromosikan, nggak ngerti buat apa dipromosikan, nggak butuh jual dia. Tapi itu kewajiban saya untuk memberitakan firman Tuhan kepada dia dan juga mempromosikan isi hati Tuhan di dalam ciptaannya. Jadi I have to discuss with him about ecological problem, social problem, saya discuss. Tapi salvation tidak, jangan. Honestly speaking, saya tidak begitu senang bertukar pikiran dengan orang-orang agama lain. Tidak begitu senang saya. Itu tidak akan menambah dia untuk mengenal Tuhan. Cuma menjadikan dia itu lebih kebal biasanya. Dialog itu I do not that agree. Sekalipun tidak lepas. Tapi dialog itu berdasarkan dengan pengetahuan umum. Wahyu umum Allah. Saya terima. Kalau supaya melalui dialog supaya kita bisa memberi kesempatan supaya mereka mendekati keselamatan. Tidak ada. I don't believe in it. You are welcome to beri your opinion. Ya. Butir terakhir yang kita bicarakan di sini mengenai exercise the absolute sovereignty of God's will word. Melaksanakan akan kedaulatan Allah melalui pembawaan firman Tuhan, penyajian firman Tuhan. Itu heran itu. Waktu firman Tuhan itu disampaikan, itu kedaulatan firman Tuhan itu menetap, akan merayap. Itu heran. Jangan melalui akan kekuasaanmu, tetapi jadi bicarakan. Seperti contohnya, Tuhan mengatakan setiap orang yang berdosa itu adalah hamba dosa, budak dosa. Itu kata satu itu mungkin akan menangkap pikiran orang sepanjang hidup dan anak-anak cucunya terus menerus itu. Changeless. Kedaulatan firman Tuhan yang tidak bisa diganggu. Dan terakhir mengalami Allah di dalam pengertian baru dan firman Tuhan. Mengalami hidup yang baru melalui pemahaman akan firman Tuhan. Itu sudah cukup kita tahu. Firman Tuhan bekerja di dalam suatu keadaan yang begitu dahsyat, mempengaruhi, merubah hidup manusia dan sebagainya. Kita singgung sedikit secara teoritis, kebutuhan dan urgensi, kebutuhan dan kepentingan di dalam pemberitaan firman yang benar. Kalau tidak ada firman yang benar, lain-lain yang dilakukan itu sia-sia. Dengan lain kata, bentar kita akan baca nats ini, dan saya langsung terjemahkan nanti. Itu worship and service ya. Di dalam peribadahan atau kebaktian itu banyak religious right. Nyanyi itu religious right gitu. Berdiri, doa, duduk, tari, kur dan sebagainya. Itu religious right semua itu. Termasuk di dalam sakramen dan sebagainya. Itu religious right. Tapi semua right sakramen itu merupakan sesuatu visible yang pointing atau based upon yang menuju atau berdasarkan akan invisible word of God. Tetapi kalau message tidak ada, invisible God is not there, maka semua itu adalah tontonan. Itu cuma sesuatu yang appearance, penting untuk menyenangkan atau menikmati, memberi nikmatan kepada semua orang yang itu.
Jadi menjadi sia-sia, pulang hilang sama sekali. Kedua, pastinya tanpa firman Tuhan, anak-anak Tuhan akan sesat. Pasti sesat. Pasti sesat. Tidak akan bertumbuh dan akhirnya akan sesat. Jadi pemberian firman Tuhan itu penting begitu. Pesan yang benar dan efek positifnya. Pesan-pesan yang benar atau berita yang benar itu pasti melakukan iman, establish, menanam iman, sehingga orang itu bisa membela diri terhadap serangan-serangan heretik. Itu di China, perkembangan Christianity di China satu hari 3.000 orang. Heran setengah, hebat setengah mati. 3.000 satu hari. Kita bikin seumur hidup tidak sampai 3.000. Sehari percaya orang Yesus. Tapi kekurangannya di dalam penuntunan dengan firman Tuhan. Jadi mungkin satu hari bisa 10.000 hilang, ikut sesat, itu bidat, itu bisa. Nah ini contohnya ini. Itu bidat mengenai dan petir timur namanya. Itu gini caranya. Petir timur, Tungfang Santi. Itu hebat setengah mati. Sekarang yang pengikut kira-kira 2. Halilintar. Ya, Linta Timur. Sekarang kira-kira sudah 3 juta orang lebih ya. Itu pemimpinnya cuma seorang lulusan SMA, SLA, perempuan. Menyatakan kalau perempuan apa itu sudah datang. Kristus itu perempuan, datang zaman ini perempuan. Datang sudah. Bahasanya kotor, maki-maki, cancuk-cancukan, kotor aja. Nek ngomong itu wah kotor karuan gituan. Itu membuka akan kekotoran manusia kadang. Kristus sudah datang, perempuan. Kok tahu? Mau tahu? Mau. Kamu percaya dulu. Kasih tahu dulu, nggak bisa. Kalau nggak percaya mana bisa saya kasih tahu. Kamu mesti percaya dulu. Percaya dulu, baru kasih tahu. Kalau udah mau percaya, nggak apa-apa. Kan nanti mesti percaya. Terus dia kirim orang, kirim semua. Selundupi semua gereja, termasuk kalau gereja besar kecil selundupi. Terus yang dengar khotbah, waduh, apik khotbahmu. Waduh, belum pernah dengar khotbahnya begitu bagus. Waduh. Terus bilang, tempat saya itu kasihan sekali. Perlu khotbahnya begini. Tolong dibantu. Petrus datang nggak Petrus? Kamu ajaran itu terbaik. Tolong datang. Datang nggak? Enggak. Katal nggak datang. Datang. Sudah datang. Ya, 2 cara pakainya. Dia pakai. Kurang ajar. Satu itu kamu dimasukkan dibui langsung di kerangkanya, dikasih perempuan 10 udo kabeh. Supaya kamu jatuh. Satu caranya. Sudah jatuh, terus kamu itu waktu masih main-main terbuka semua orang datang kelihatan. Mati loh, terus ya enggak apa-apa, kami lindungi. Kamu anak buah saya sekarang. Terus kamu jadi anak buah. Itu tapi cara kedua ya, kamu mau apa? Bagus. Dengar, haleluya, wah semua. Makin lama makin dapat orang ini datang. Biasanya cuma 20 orang jadi 60. 60 jadi 100, 200, 300 orang, puan orang. Kamu khotbah mal. Kalau kamu khotbah banyak pendengarnya itu pasti kuat khotbahmu. Tahu-tahu di tengah khotbah itu ada orang kerasuan setan. Kerasuan setan. Diminta kamu ini kan hamba Tuhan yang begitu hebat. Diminta untuk mengusirnya. Musir enggak? Hah? Musir. Isa hilang, Isa pergi. Tak Isa, orang bukan setan. Bikinan. Mati loh. Terus mulai mereka kubu. Itu tonel semua. Waduh, gimana? Terus satu persatu pergi. Wah, ini enggak ada kuasa, enggak ada pekerjaan Roh Kudus, enggak ada Roh Kudus. Itu gue tambah lama itu. Terus semua itu mulai question kamu itu mesti pasti ada dosanya, ayo. Sehingga Roh Kudus itu tidak bekerja di sini. Lebih kamu harus Tuhan buktikan kalau saya anakmu, anak buahmu atau muridmu. Lebih doa, lebih gak pergi orangnya itu, nggak bisa pergi orangnya. Setannya nggak pergi. Malah akhirnya kamu mulai curiga, ya boy. Tahu-tahu ada anunya datang, pemimpinnya itu datang.
Langsung berhenti. Langsung. Terus pemimpinnya yang ngusir dia. Nah sekarang kamu yang harus didil. Pemimpinnya udah bilang tuh ya saya terima kasih nolong buah saya bla 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 semua, terus bilang tapi kamu perlu pertolongan. Ayo ngaku dosamu sama saya. Ya, terus diajari. Jadi kamu jadi anak buahnya. Kurang ajar. Sekali itu bisa sampai berapa itu? Ribuan orang kena. Dari orang-orang pendeta yang hebat-hebat itu kena. Kalau udah jatuh di dalam kelangkeng ya jatuh di dalam kelenteng. Itu. Kenapa bisa jatuh? Itu acaranya salah kita itu. Tadi ajar. Kita anggap semua hamba Tuhan harus mengusir setan. Betul. Seorang yang dipakai oleh Tuhan harus bisa mengusir setan. Belum tentu, ada sebagian setan yang Tuhan tidak mau usir juga. Gimana? Diulang Pak. Gimana kan? Tuhannya kayak setan. Apa? Hamba Tuhannya kayak setan. Hamba Tuhan bukan kayak setan. Hamba Tuhan yang jadi setan. Tapi itu kejadian. Terus kamu doa itu mengharuskan Tuhan mendengar doamu. Apa? Saya baru sekali ini di China itu ingin setengah saat mati. Saya sampai di sana itu langsung turun dari kapal terbang terus minta. Ini ada kepentingan penting sekali. Ini ada perempuan kerasukan setan. Sudah usir berapa kali sampai 2 bulan nggak mari-mari. Coba tolong usir. Datang coba. Itu anak buah saya. Ya datang. Saya bilang itu tenang dulu. Apakah sungguh dirasuki setan? Sungguh. Waktu doa itu kalau dia kerasukan setan di doa itu nanti anjing di luar jengong-jengong gak keruan. Ya sini. Ini sudah disucikan semua. Setan keluar semua ke sana. Sekarang kan diam anjing balik sini semua. Nanti ceritanya nanti. Terus, I want to teach them a lesson, really. Saya mau bimbing mereka. Itu terus kasih tahu siapa yang sudah datang, siapa pendeta, profesor. Itu ternyata kita sudah kewalahan. Capek setengah mati, 2 bulan berpuasa, nggak mau pergi. Yang pertama yakin kalau memang itu dirasuki setan. Nah, itu Nabi sudah nggak usah khawatir, tambah khawatir. Anak perempuan coba cantik, tidur, suruh bangun, ngantuk, itu sadar, bisa bicara. Langsung saya kerasukan setan ini. Ini sakit jiwa, kena setan, bukan sakit jiwa. Emotional trouble. Waktu kecil itu pasti pernah diperkoya atau pernah apa gitu. Langsung saya lihat. Itu semua suruh diingat itu. Negas sekali. Sekarang kita akan coba ya. Kamu dirasuki setan? Iya. Kasih tahu saya rasuki setan. Tidak pernah doa. Doa sama-sama saya. Itu doa tutup matanya itu kerasukan. Tak pegang tangannya. Dua ikut saya. Diam. Ikut saya kata. Tidak tak ladani bisa. Ikut karena orang saya sudah tahu dia bukan kerasukan setan. Selesai. Tadi ladani. Jangan kamu ladani. Itu penting sekali. Bukan berarti tidak ada kemungkinan dirasuki setan. Yang berarti itu tidak semua orang dirasuki setan. Itulah. Jangan terus nyalakan setan. Saya bilang gua gak melo-melo. Diusir-usir mana? Tidak di sana kok saya diusir-usir. Para teko pisan. Marah datang. Enggak gitu loh. Itulah. Nah ini tanya. Bagaimana itu kita bisa membedakannya? Memang banyak kita kan sudah bicara di dalam counseling session itu memang ada pembeda. Itu cara-cara banyak sekali, antara lain paling mudah. Seorang yang dirasuki setan
itu dengan kehadiran nama Tuhan dan anak Tuhan, itu langsung sudah gelisah setan. Heran. Dan biasanya setan kalau pakai seseorang itu tidak selalu on and off. Tapi kalau emotional problem biasanya on all the time, jarang off-nya. Kecuali makan obat, off itu artinya hilang. Kalau orang depression itu depres terus, ya hanya itu banyak makanya, pengertiannya, cara berbicara, dan yang paling penting hubungan Tuhan dengan Anda dengan Tuhan. Itu ada rasanya, you know right away, you can feel that. Ada saya masuk di tempat itu, saya rasa kok berdiri semua itu. Bulu-bulu itu sudah mulai gitu, bisa rasain. Heran. You get the feeling. Mengusir setan itu perlu kuasa, bukan perlu jabatan. Enggak. Bukan pendeta yang melakukan. Semua anak Tuhan bisa lakukan itu sebenarnya. Jadi oleh sebab itu, firman Tuhan sebenarnya, saya tadi sudah bicarakan, firman Tuhan yang menyembuhkan dan firman Tuhan yang mengusir setan juga, bukan kita. Kita kalau nyanyi sentak-sentak, jangan. Kalau anjing perlu disentak berlari ya. Setan disentak malah gak lari, ngamuk. Ayo di mana kita ini kesempatan lagi. Setan disentak ngamuk, lompat siapa? Saya kenal Paulus. Yesus saya kenal, siapa kamu? Terus orang itu dilempati, siapa ini? Di mana itu Alkitabnya? Hah? Ya betul. Pasal? Di mana? Di kota apa? Siapa tuh? Gimana ini? Saud masih bisa. Kamu lulus? Saud lulus nggak di mana? Belum lulus ya? Pengetahuan Alkitab lulus nggak? Pengetahuan Alkitab? Tapi anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa. Anak-anak Imam Skewa ya? Iya tahu. Kamu lulus nggak tempoh hari? Tanya bapak itu jawabnya itu parsimoni itu muter-muter, pasti nggak lulus ya. Oke lah, kita bicarakan di dalam materi ketiga, keempat sekarang, the false prophet without the message. Inilah, kalau Anda melayani mimbar tanpa membawa pemberitaan, tidak ada pesanan Allah, itu bukan mimbar lagi sebenarnya. Itu paling-paling untuk classroom atau seminar, bukan mimbar. Mimbar itu membawa seseorang untuk bertemu dengan Tuhan. You have to bring a person to meet his God. That's most important things. Yang terakhir kita singkat sedikit, the sign of true relation in biblical preaching. Tanda-tanda yang menonjol di dalam pemberitaan melalui Alkitab. Pasti ada penguraian firman Tuhan yang berdasarkan Alkitab yang dia baca. Expository preaching itu sign-nya. Ini sebenarnya ya saya terus terang. Kalau seorang tidak siap, tidak mempunyai message, itu lebih baik baca Alkitab saja. Sungguh. Susun baik. Hari ini saya akan tidak usah bilang hari ini saya tidak setia, kita baca Alkitab bersama, tidak perlu. Hari ini kita akan membaca Alkitab bersama. Keras baca, keep on reading. It's better than ngecap, ngomong yang enggak. Istilah yang dapat dekat dengan firman Tuhan itu masih. Ngerti apa? Kan orang-orang suka bilang, saya dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan kalau di Indonesia itu. Apa itu message? Itu kadang-kadang boleh dianggap sebagai message, tapi sudah terlalu ceprah dipakai. Ceprah itu apa? Terlalu apa ini? Ngaco dipakainya terlalu luas. Saya dapat berkat dari salah nama. Itu dapat berkat biasanya dimengerti itu dapat pertolongan. Memang betul. Tetapi memiliki firman Tuhan pasti mendapat berkat. Membawa berkat belum tentu firman Tuhan. Firman Tuhan itu benih.
itu bukan sewaktu. Benih itu bisa diberikan untuk makan, tetapi benih selalu diberikan untuk membenihkan, membiayai. Firman Tuhan will carry on. You cannot just carry it one day and then you eat it, something like that. Itu, ya. Nah, kita akan bicara sedikit secara umum mengenai analisa dan evaluasi firman dan pemberitaan firman itu. Istilah-istilahnya dipakai di dalam Alkitab saya kemukakan. Primary words, kata-kata yang khusus, yang primer yang dipakai ada 4. 1, keruxo, proklamasian, proklamsir. Euangelizo, pemberitaan Injil. Marturio, itu adalah witnessing atau menyaksikan. Didasko, itu mengajar, ya. Didasko, mengajar. Ini memiliki artinya khusus. Di dalam pemberitaan itu, kerekso itu bukan saja memberitakan, tetapi sesuatu authentic message yang berdasarkan akan utusan. Message Anda itu ada hubungan dengan orang yang berkuasa, kerekso. Oleh sebab itu dikatakan oleh Paulus, Injil itu kuasa Allah, yang diartikan itu kerekso di dalam hal itu. Seorang yang takluk dan terima kuasa Injil itu menjadi bukan ditakluk saja, tetapi membawa kuasa, meneruskan kuasa itu. Kedua, euangelizo itu sebenarnya istilahnya dipakai dinyatakan untuk membawa sesuatu hiburan, membawa sesuatu tekad untuk melaksanakan kehendak Allah. Itu yang gambar yang paling jelas untuk kita mengerti istilah euangelizo, yaitu apa yang terjadi pada hari Yesus Kristus lahir. Tidak ada berantara di padang pasir, padang berantara berapa itu. Itu yang diartikan itu orang-orang yang gembala mendengar akan nyanyian dan berita yang dibawakan oleh malaikat dan sebagainya itu. Itu euangelizo sebenarnya, yang the best explanation of euangelizo. Membawa pengharapan dan sebagainya. Martirio itu hati-hati. Martirio itu bukan harus berdarah, tidak. Martirio itu saksi, tidak berarti harus berdarah. Yang kemudian hari memang karena bersaksi itu berdarah, memang betul, tetapi tidak perlu harus berdarah, menderita. Martirio itu artinya suatu kesaksian di mana Anda bersedia untuk menegaskan apa yang kau lakukan itu dengan hidupmu sendiri. Itu suatu istilah khusus sebenarnya di dalam court of law. Di dalam court of law itu baik artinya itu di dalam court itu pengadilan. Itu kesungguhan yang bisa diyakini sehingga mau dibayar dengan caranya sendiri. Kalau tidak sungguh, itu martirio. Dan di Skasko itu boleh dikatakan pemuritan. Mengajar itu seperti seorang guru terhadap murid. Itu rabbi. Nah, untuk informasi Anda sebenarnya saya tidak ada sempat bicara mendalam mengenai hal ini. Menurut orang Yahudi setiap orang harus memiliki seorang rabbi. Harus. Rabbi itu bukan satu jabatan, tetapi suatu fungsi. Bukan saja fungsi juga, fungsi betul, tetapi lebih daripada fungsi, suatu hidup, cara hidup seseorang yang mencari rabbi. Kalau orang rabbi itu bisa menikah, rabbi itu bukan saja bisa menikah, bisa berdagang, bisa berusaha, dan dia tetap rabbi. Dia akan menjelaskan sesuatu untuk kamu yang kamu tidak mengerti, cari dia. Seperti mentor, ya. Rabbi itu menjadi rabbi dengan suatu syarat. Satu, otomatis karena dia adalah lulus daripada sekolah rabbi, school of rabbi, yang pasti menjadi rabbi. Kedua, dengan kenyataan kalau dia ada muridnya, jadi dia jadi rabbi. Tidak perlu pendidikan, tetapi perlu ada fungsinya, di mana orang percaya dia itu rabbi. Jadi Yesus itu rabbi bukan berdasarkan dia ke sekolah atau siapa, tetapi karena dia ada pengikutnya. Rabbi tidak mencari pengikut lain, orang lain.
tetapi orang mengikut apa seperti Yesus. Ini tambahan kemarin saya kasih ujian siapa itu tadi kemarin ngomong kosong. Ada 2 syarat menjadi seorang penetua. Siapa bisa jawab? Otomatis jadi seorang penetua. Syarat sebagai penetua. Cara penetua berdasarkan akan sejarah gereja utama, berdasarkan Alkitab. Orang itu langsung menjadi Calvin itu Pak. Bukan Calvin. Nah, dalam itu kan dia disebutkan Itu bukan sebagai- nanti. Saya katakan garis-garis permulaan itu abad ketiga, keempat dan ketiga sebelum abad keempat. Seorang langsung menjadi seorang penetua karena dia diteguhkan oleh seorang uskup, seorang bishop. Pasti penetua, ya, ditugaskan. Atau orang itu langsung menjadi penetua kalau dia pernah menderita karena imannya. Langsung menjadi penetua. Kalau menurut gereja secara gereja yang umum. Jadi D.S. Ever tak pernah dia membayar dengan upah yang berat sekali atau kekayaannya atau kesejahteranya atau jiwanya oleh karena imannya. He has proven. Go ahead. Kita tidak menurut itu, seterusnya kita tidak. Cuma pada zaman abad 3 sampai 4. Coba pertanyaan. Ya, menurut Marturio di dalam primary was kalau di dalam pemberitaan firman kesaksian daripada kesaksian Marturio itu ada pentingnya. You have something you talk about. Seandainya kalau saya itu sakit terus saya sembuh, terus saya beri kesaksian saya sembuh, itu bukan Marturio. Itu bukan Marturio. Martirio itu ada ada kaitannya dengan kebenaran. Begini, seandainya ini secara umum, martirio umum dan martirio di dalam ringkasan konteks agama. Kalau secaranya di dalam hukum itu orang tubruk, kamu di sana lihat, jelas. Kamu itu martirnya. Artinya itu kamu tidak bisa tidak mengatakan apa yang kamu lihat. dari pengalaman. Bukan sama pengalaman, tapi bukan saja pengalaman karena pengaitan di mana kamu percaya Tuhan menaruh kamu di sana sebagai witness supaya kebenaran itu menjadi nyata. Itu yakinlah di dalam zaman itu seorang, kalau Anda di Amerika itu merupakan sesuatu kewajiban karena pengertian dari Romawi itu. Seorang citizen itu harus wajib menjadi saksi. Kalau dipanggil itu harus menjadi saksi. Tidak bisa terbilang nggak tahu, itu kamu bukan manusia, itu artinya. Kalau nanti saya bicara nanti dibunuh, nggak apa-apa, karena kamu Marturio memberi saksi itu, nggak takut. Maka Petrus mengatakan apa yang aku lihat dan aku dengar tidak aku katakan, itu Marturio. Jelas itu. Ya penting. Apa sebabnya? Bukan untuk mendapat sesuatu. Ayo kasih duit saya nanti tak saksinya, bukan. Karena kalau dia saksi saya bukan manusia, bukan penduduk Roman citizen, bukan. Itu berarti Marturio di sana. Jadi Yesus Kristus memang telah disalibkan dan mati dan dikuburkan dan bangkit kembali. Kamu tidak menyaksikan, kamu bukan Marturio. Apa yang menjawab supaya saya dapat di surga? Enggak. Ya supaya saya jadi manusia. I'm a witness, so I witness. A witness and witnessing. Itu penting. Itu bukan insidental, itu satu ontologikal. Berarti bisa dikatakan bahwa Marturio itu adanya satu kesadaran dari diri untuk dia menyaksikan apa yang dia perlu saksikan. Dan apa yang dia saksikan ada hubungan dengan keseluruhan. Karena Anda cuma bagian daripada keseluruhan. Itu menegaskan kebenaran. Itulah. Ya. Kemudian kata-kata yang dipakai banyak sekali kira-kira 20-an dan sebagainya itu secondary word, kata-kata yang menunjang. Oderio yang diartikan leading or guiding, menuntun untuk mengerti. Oderio. Etiteme itu membeberkan, menjelaskan dengan membeberkan. Etiteme. Itu orang-orang tua-tua datang bertemu dengan Paulus, sudah menjelaskan etiteme, membeberkan. Para titeme itu
menugaskan atau meletakkan tugas. Saya ajar supaya kamu mengajar orang lain, karena saya tugaskan kamu supaya kamu bisa tugaskan orang lain. Itu dalam 2 Timotius pasal 22. Diermeneo itu menjelaskan supaya plain, explain, to make it plain, sehingga mudah dimengerti. Mencelakannya banyak pendeta itu yang mudah dimengerti jadi lu suka dimengerti, suka meruwetkan, aco. Dianoio itu adalah open to, membuka. Angeleo itu mengumumkan. Anaginosko itu membaca supaya dimengerti, supaya ditahu. Harus dibaca. Itu pada zaman dulu itu suatu perintah itu diberikan sebelum ditempelkan itu dibaca, gitu. Dibaca sebelum ditempelkan, dibaca. Itu penting sekali. Sampai hari ini juga waktu kita melaksanakan pernikahan itu bukan saja ditanyakan, mau kamu nikah sama dia? Gini-gini. Apa? Gini-gini itu. Gini-gini itu kapok, gak mau. Gini-gini itu mungkin berarti wah mau setengah mati aku. Kolek-kolek, gak bisa. Ngomong yang keras, mengucapkan, mengutarakan, uttering. You know what I mean? Itu penting itu. Anakinos. Parakaleo itu exhort, mengencourage, menghiburkan dengan bukan saja hibur, exhort itu meneguhkan, coba melakukan sesuatu, bukan nasihat, membombongkan, yuk, gak apa-apa, yuk try, gitu loh. Jadi itu apa? Menyemangati. Encourage bisa. Itu apa itu orangnya wis tekono gini loh. Ayo terus no. Saya jangan takut kayak gitu. Para kalio di dalam khotbah. Kamu harus bisa di dalam khotbah itu kayak para kalio. Jangan takut. Tuhan menyertai. Saya juga itu loh. Ngomongnya. Exehumai itu declare, mengumumkan, lalu bisa ngomong-ngomong. Oleh sebab itu khotbah itu bisa seperti ceramah ngomong-ngomong aja. Bergaul akrab. Dialekumenai itu argumen atau discussion, berdiskusi atau argumentasi. Thegumai itu uttering yaitu mengutarakan atau mengucapkan. Baiklah, kita singgung sedikit mengenai expository preaching, pemberitaan ekspositoris di dalam presupposisinya dan postulatifnya, sesuatu keyakinannya. Mengapa kita harus berkabar memberitakan Injil secara eksposisi? Satu, kita berasumsi kalau Allah itu memang ada. Allah memang ada. Kedua, Allah itu memang benar ketika Allah memang berkata-kata melalui ciptaannya. Keempat, Allah hanya mengatakan segala sesuatu kebenaran. Yang kelima, Allah berbicara selalu konsisten dengan sifatnya yang benar untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Dalam hal ini kita tahu Allah tidak meninggalkan kita, dan kita tahu juga bahwa firman Allah itu mempunyai suatu tema khusus. Karena konsistensi dan koherensi itu, maka tidak ada pertentangan di dalam firman-Nya. Firman-Nya itu cuma satu sebenarnya. Nah, kita lanjutkan sedikit. Kita mau habiskan pasal ini untuk mempercepat. Definisi mana expository preaching. Selalu dimulai dengan what it is not, negatif dulu, dan what it is. Ya. Expository preaching bukan sharing pengertian devosi dan experience atau pengalaman sendiri. Seorang hamba Tuhan waktu baca Alkitab ada dua macam.
baca untuk mendidik kerohanian, memupuk kerohanian sendiri, devotion for your personal life. Kedua, membaca Alkitab untuk mengajar atau untuk bersama-sama mendengar pesanan Tuhan, mewakili jemaat Tuhan. Itu kedua macam lain. Kedua, eksposisi tidak dilakukan untuk men-share akan hasil exegesis. Saya pernah katakan ada seorang PhD dari England, Oxford kalau nggak salah, pulang ke Hong Kong khotbah dia, karena dia jadi fresh baru dari oven. Jadi dia berkhotbah, khotbahnya pertama khotbah sulung. Apa khotbahnya dong? Yesus masuk ke Yerusalem. Naik apa? Keledai. Terus dia menurut eksegesinya dan selinikan anjing besar. Yesus naik anjing besar masuk ke Yerusalem. Dengan bukti eksegesis akhirnya setelah khotbah dipecat. Mengedan. Buat apa itu? Mesti pikirnya enggak gitu. Exegesis, yeah right, but what for? He's not sharing your exegesis result. Ketiga, bukan menyajikan sesuatu hasil daripada logika atau inferensa. Inferensa itu artinya bukan kesimpulan. Inference itu pendesakan rasional. Hasil pendesakan rasional. Karena ini pastinya begini, maka itu begini. Itu tidak bisa kita. Hati-hati. Keempat, bukan untuk suatu persuasi yang ideal. Untuk menangkap imaginasi manusia atau membuatkan suatu imagination. Kelima, bukan suatu topical study, studi topik yang menghasilkan induktif konklusi. 6, bukan merupakan suatu instruksi sistematis atau basis mengenai kepercayaan orang Kristen di dalam Alkitab, ajaran dan sebagainya. Apa itu expositive preaching? Pemberitaan ekspositoris itu pertama-tama adalah aplikasi sama dengan aplikasi hasil daripada pelaksanaan keterampilan Anda di dalam pengertian firman Tuhan atau kata-kata di dalam Alkitab. Dan interpretasinya dengan maksud untuk mencapai komunikasi yang sewajarnya, supaya arti yang sebenarnya firman Tuhan itu yang diberikan kepada kita melalui Alkitab itu bisa ditangkap. Arti sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Alkitab itu bisa ditangkap oleh anak-anak Tuhan. Artinya sudah bisa diajar. Kedua, khotbah ekspositoris itu merupakan suatu penemuan kembali, penemuan arti sebenarnya firman Allah yang tertanam di dalam Alkitab. Ketiga, expository preaching, khotbah ekspositoris itu merupakan suatu komunikasi kehendak Allah yang berwujud di dalam corak berita atau pesan yang kita peroleh atau disimpulkan berdasarkan akan arti makna konteks di dalam Alkitab itu. Yang terakhir, ini merupakan sesuatu yang paling singkat tetapi paling penting. Khotbah ekspositoris itu merupakan suatu pembahasan atau
preaching, penginjilan yang berdasarkan Alkitab. Around the Bible, based on the Bible, around the Bible, berkisar di dalam Alkitab, back to the Bible, kembali ke dalam Alkitab. Dengan maksud membawakan apa yang Tuhan sedang katakan melalui Alkitab itu kepada anak-anak Tuhan, umat Tuhan, untuk membawakan mereka kembali ke Tuhan. Jadi bertolak dari Alkitab, melintasi, mengelilingi Alkitab untuk membawa mereka kembali ke Tuhan. Itu expository preaching, penting sekali teman-teman. Jangan menggunakan Alkitab, mungkin mempersalahgunakan Alkitab. Pernah saya share kalau saya pergi ketemu dengan siapa itu, suatu National Conference of the Seminary President. Pernah saya share, bertemu dengan orang-orang, mungkin belum, bertemu dengan orang-orang ahli Alkitab dan sebagainya. Kita bicara mengenai use and misuse of the Bible. Bagaimana seorang rohaniwan atau penghulu agama, termasuk pendeta, rabai, dan sebagainya, menggunakan dan menyalahgunakan Alkitab. Yang paling penting sebenarnya bicara mengenai penafsiran Alkitab. Terus ada seorang Yahudi rabai, seorang guru juga di dalam sekolah rabai, Rabbinic School. Dia mengatakan, yang penting itu menegaskan penafsiran Alkitab itu relatif. Terus dia ceritakan mengenai tradisi rabi. Beberapa rabi itu kumpul. Ini cerita kumpul, kita itu kumpul. Terus merunding, bagian Alkitab ini bagaimana menerjemahkan atau menguraikan. Terus antara lain ada satu yang paling apik, paling pintar ngomong. Gini, di setiap kelompok ada orang yang aneh-aneh. Rasa satunya kurang ajar, masa gitu loh kan? Ngamuk, iya ini gini, ya buntan, ngamuk sekarang. Orang ini sangat rohani. Mudah membuktikan. Kalau ini terjemahannya atau penguraiannya, tafsirnya begini: Tuhan yang di surga, tunjukkanlah supaya air sungai yang berjalan ini kembali, return, reverse, arusnya itu supaya diputar balik, putar balik. Ya ini, tapi yang mengatakan, nah inilah bukti Allah menyatakan diri kepada kita kalau terjemahan saya, uraian saya itu benar. Dengarlah. Terus rabai-rabai bilang, tapi firman Tuhan tidak perlu bukti fenomenal. Itu bukti alam itu tidak ada hubungannya sama firman Allah. Wah, hari ini ngamuk. Tuhan itu belas kasih. Kalau nggak percaya, sekali lagi coba. Tuhan hambamu yang menjelaskan ini, beri kebuktian kayak itu Ilya. Buktikanlah kalau aku itu hambamu yang setia, yang menafsirkan sebenarnya. Biar pohon yang di gunung itu, kau pindah, taruh di sini, supaya bertumbuh. Untuk bukti kalau aku itu penguraian itu benar, isi hati. Dia, sementara angin besar, pohon sudah dipindah dari sana terus ke sini, berbuah lagi. Buahnya dimakan sama rabe-rabe itu, tapi bilangnya gini, tapi kan kita sudah bilang kalau Allah dan kebenaran itu tidak perlu dibukti dengan gejala alam. Artinya apa? Tetap gak diterima tafsiran itu. Ini lebih ngawat Tuhan untuk orang-orang yang percaya ini. Tidak saya minta supaya api turun, jangan.
Bersuaralah kamu sendiri. Bilang, kalau aku ini hamba yang benar. Tahu-tahu Tuhan bersuara. Anak-anakku, dengarlah dia. Ini omong. Nah, Tuhan sudah beri. God speaks already. Ini anak-anak Rabi kurang ajar semua. Bicara sama Tuhan. Is that you? Tuhan kok bicara? Gak perlu bicara Tuhan. Yang bicara bukan Tuhan. Shut up. Gitu nggak bisa. Kamu tutup mulut. Setelah itu orang yang hamba Tuhan yang menganggap dirinya tahu akibatnya. Tahu-tahu ini orang ketawa, haru ketawa. Iya, benar. Karena yang berkaitan dengan kita itu diberikan kepada kita untuk berunding bersama. Yang rahasia yang kita semua nggak bisa terima itu punyanya Dia. Tuhan tidak campur hal kita. God did not interrupt our discussion. Nah, memang ini secara cerita, tapi mempunyai artinya mendalam sekali. Sebenarnya kita itu ngotot supaya apa? Supaya orang dengar kita, bukan dengar Dia. Itulah. Hati-hati. Allah berbicara melalui firman-Nya supaya anak-anaknya itu bisa mengerti. Oleh sebab itu diberikan akan Roh Kudus. Tetapi herannya itu Roh Kudus tidak berbicara. Yang berbicara siapa? Pendetanya. Pendetanya. Heran itu. Rubat ya sungguhnya. Tapi simple answer. Seorang yang tidak menjalani firman Tuhan cari hati sendiri. Itu sudah begitu aja. Nanti kembali ke firman Tuhan yang ditegaskan. Oke, sampaikan. Bagaimana kita tahu bahwa kita ada seseorang itu dalam menyampaikan khotbah itu firman Tuhan atau kata-katanya sendiri? Bisa tahu. Kamu sendiri tahu, orang lain tidak tahu. Sungguh, you know it. Ada kesejahteraan di dalam. Kalau you don't know it, God still smile at you. Sorry. Saya sangat terbuka. Kita selesaikan ini dan mengasuh sebentar, nanti kembali untuk menikmati satu nats yang saya baru selesaikan itu ya. Selek konklusinya, biarlah kita selalu sadar bahwa sumber daripada berita kita itu datang daripada Tuhan yang berada di dalam Alkitab dan dari Alkitab. Berita harus selalu berada di dalam Alkitab, in the Bible and from the Bible. Harus digali dari Alkitab. Hati-hati. Kedua, metodenya melalui suatu penelitiannya hati-hati, discerning or discernment, pengabdian atau penelitian firman Tuhan di dalam Alkitab. Dengan lain kata, di samping sikap Anda harus ada suatu praktis, true practice, praktis yang sejati di dalam hermeneutika, terjemahan Alkitab maupun di dalam kontemplasi rohani. Nah, saya harus jelaskan kontemplasi. Nanti sebentar kita akan belajar hal itu. Bagian sebentar kita mengasuh kembali itu merupakan suatu bagian yang sangat penting sekali. Ini ada 3 nats yang saya tulis yang paling penting dalam hal ini. Jadi kita akan memfokus di dalam hal itu. Kontemplasi itu merupakan keadaan di mana kita bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Template, muka dengan muka. Kontemplasi. Sehingga termasuk di dalam kontemplasi itu ada doanya, ada memorinya, memperingatkan firman Tuhan, dan khususnya ada meditasinya. Dia memikirkan meditasi akan firman Tuhan, melulu firman Tuhan.
Kita akan belajar itu sedikit. Nanti, ya. Ketiga, semua pesan itu diperoleh dengan mendengar secara teliti akan bisikan Tuhan melalui Alkitab untuk gerejanya. Bisikan Tuhan melalui Alkitab. Dengan demikian, yang konklusi itu kita diperingatkan bahwa semua pesanan harus bisa merepresentasikan akan holoskopiside, pandangan keseluruhan Alkitab, pandangan keseluruhan firman Tuhan terdapat di dalam Alkitab, dan isi pemikiran Allah untuk anak-anaknya dimengerti, supaya mereka bisa membuka hatinya kepada firman Tuhan. Pada saat hati kita buka terhadap Tuhan dan taat dalam firman Tuhan, demikian juga kita diyakini oleh kehadiran Tuhan. Nah, kita masuk sebentar, kita kembali 15 menitnya. Oke, tema daripada nats ini adalah the perspicuity and holoscopicity. Perspicuity and holoscopicity of the scripture or inspiration of the scripture. Bahasa Indonesianya adalah perspicuity itu berarti cukup jelas, kecukup jelasan, dan holoscopicity keseluruhan berita Alkitab di dalam inspirasi Alkitab. Pendahuluan. Ini penting, dalam satu kalimat ini, satu perikop ini saya mencakup semua dari teori inspirasi untuk review semua. Mengenai teori inspirasi Alkitab, kepercayaan Kristen terhadap inspirasi Alkitab. Dokumen teologis itu banyak sekali. Kebanyakan menitik beratkan akan inspirasi Alkitab atau penjelasan inspirasi Alkitab. Sebenarnya inspirasi Alkitab itu adalah suatu forum atau corak khusus di dalam wahyu Alkitab, revelasi Alkitab, di mana Allah melalui aksi akomodasinya membawa kebenaran yang mutlak, yang tak terbatas ke dalam kata-kata dan bahasa manusia yang terbatas dan relatif untuk menyatakan dirinya. Dan di samping itu melalui pekerjaan Roh Kudus yang ajaib, memilih dan menggerakkan hamba-Nya dan memakai keterampilan dan kecakapan hamba-hamba itu melalui bimbingan Roh Kudus dan menghembus nyawanya atau rohnya di atas kata-kata yang ditulis oleh hamba-hamba. Ini artinya begini, 3 hal sebenarnya. Revelasi yang diberikan oleh Allah, wahyu yang diberikan oleh Allah, diinginkan oleh Allah untuk mengambil wujud di dalam bahasa atau kata-kata manusia, human language. Jadi harus ada langkah-langkah yang diambilnya. Pertama, wahyu. Kedua, di dalam aksi atau gerak
akomodasinya. Akomodasi mempunyai arti khusus di dalam teologi, di mana Allah mengambil corak yang rendah untuk menyatakan dirinya. Sepertinya kalau saya bekerja di antara orang gila, maka saya harus berbicara seperti orang gila. Sehingga orang gila itu apa? Bukan, lain. Agak lain. Akomodasi. Mengakomodasikan akan kelemahan orang yang akan menerima beritanya. Dan dia menyerahkan diri kepada corak-corak yang dia pilih, antara lain sekarang ini kata-kata manusia untuk dimengerti. Dengan lain kata, saya meletakkan baju saya, jubah saya memakai jubah orang lain, akomodasi supaya bisa ada pendekatan. Nah, di dalam akomodasi ini, karena wahyu Allah itu sekarang mau memakai corak bahasa manusia, maka bahasa manusia itu yang berada di dalam hamba-hambanya, maka dia pilih hamba-hambanya yang dia pakai. Bukan karena kecakapan, tetapi karena kemauan Allah. Orang yang terpilih ini di bawah naungan Roh Kudus dan gerakan Roh Kudus itu, Roh Kudus memakai orang-orang ini menulis, sehingga tulisannya itu dihembus oleh Roh menjadi suatu tulisan yang dinamakan tulisan suci. Ini proses semua ini dinamakan proses inskripturasi. Proses menulis, membawa firman Tuhan atau wahyu Tuhan di dalam bahasa dan kata-kata manusia. Dengan pekerjaan Roh Kudus yang kita namakan inspirasi. Jadi inspirasi itu dimulai dengan revelasi, pemilihan hamba-hamba Tuhan, akomodasi, dan inskripsi. Jelasin.